Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa halalan thayyiba wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya, di dalam masjid yang penuh dengan keberkahan ini, Masjid Nurul Haq, untuk bersama-sama kita mendalami dan mengkaji apa-apa yang patut untuk kita dalami dan kita kaji, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berilmu dan mencintai orang-orang yang mau berilmu, dan tentunya tidak ada jalan lain kecuali satu. Kalau kita mau berilmu, pergi ke perguruan tinggi, pergi ke sekolah, masuk kelas, dan kita berhadapan dengan guru. Tapi itu keadaan itu agak susah. Kita mau pergi ke sekolah mesti dengan aturan, dengan ketentuan. Masuk perguruan tinggi untuk mempelajari agama juga harus punya ketentuan. Namun begitu entengnya dan sederhananya kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan tidak susah-susah. Bukankah ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukankah ini adalah bagian dari sesuatu yang kata Rasulullah, "Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah menghendaki pada diri seseorang, maka Allah akan memahamkan pada paham agama. Dan tentu untuk paham agama ini dia lahir dari rasa cinta. Cinta apa? Cinta mau mempelajari agama. Tapi masalahnya cinta mempelajari agama cuma tidak ada gurunya. Maka saya merasa berkewajiban untuk sebagian waktu saya untuk bisa memberikan apa yang patut untuk saya beri. Sebetulnya hari ini saya ada beberapa agenda, karena tadi saya ada meeting dari jam 2 sampai jam 5, maka menjelang jam 6, dan kemudian anak saya harus antar ke bandara, yaitu Muhyiddin, untuk selanjutnya mau melanjutkan kuliah di Madinah Munawwarah. Namun karena saya punya jadwal dan saya merasa sudah memberikan jadwal di masjid ini, rasa-rasanya kalau terputus sekali ini, padahal baru sekali kita mulai, agaknya tidak terlalu nyaman bagi saya. Sehingga saya bilang sama ibunya saya, silakan kamu antar anakmu ke bandara untuk lanjut untuk selanjutnya ke Jakarta ke Madinah Munawwarah. Begitu. Dan saya juga sebentar ini ada juga Zoom nasional saya di salah satu usaha. Habis Isya saya harus berhadapan dengan Zoom. Jadi saya juga presenter di usaha itu. Saya harus membagi waktu, dan inilah sebagian waktu saya yang saya bisa luangkan dan bermanfaat. Salam dan selawat untuk Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah memulai pertemuan perdana kita pada pekan yang lalu dengan sebuah buku referensi, yaitu Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yaitu ringkasan tentang fikih-fikih Islam, dan ditulis oleh ulama yang terkenal, ulama yang terkemuka, namanya Dr. Shalih bin Fauzan Abdullah Al Fauzan. Ini adalah dosen, adalah guru sekaligus mufti di Saudi Arabia, yang merupakan referensi ketika seseorang mau penjelasan tentang fikih-fikih dalam agama. Beliau narasumber, dan buku ini sebagai karya beliau yang
saya ini hanya wasilah dan kita juga sebagai asbab-asbab baik terjadi interaksi yang produktif. Insya Allah saya akan mencoba memberikan sesuatu dan mungkin juga akan ujungnya ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang pantas untuk kita sama-sama dengarkan dan kita kaji. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari yaitu fadlul tafaqquh fi din, keutamaan mempelajari agama, dan kita telah membahasnya beberapa poin dan insya Allah akan kita lanjutkan. Nah, dari ringkasan poin kemarin itu bahwa ilmu itu terbagi ilmu binisbati lil ilmi wal amal thalatha firaq. Ada 3 kategori atau ada 3 golongan orang-orang yang mempelajari ilmu pengetahuan. Tentu ringkasannya supaya kita punya pengetahuan sedikit, yaitu orang-orang yang sangat antusias mendalami mempelajari ilmu pengetahuan sembari mengamalkan ilmunya itu. Itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan petunjuk, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang diberikan oleh Allah nikmat. Mereka adalah golongan para nabi-nabi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, dan para orang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kedua adalah orang-orang yang mempelajari ilmu tetapi dia tidak cenderung mengamalkan, sekedar mau tahu ilmunya tetapi tidak mau mengamalkan. Golongan ini dikategorikan adalah orang-orang yang dibenci, umul maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi, wa man nahum, dan siapa saja orang yang sama jalannya dengan orang Yahudi, yaitu mau tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah, seperti yang Al-Quran katakan, ghairil maghdubi alaihim. Dan kelompok yang ketiga adalah alladzina ya'maluna bil ilmi, orang-orang yang cenderung mengamalkan sesuatu amalan tetapi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Wa haula'i hum ahlul dhalal. Kata ulama ini, mereka ini adalah orang-orang yang dikategorikan tersesat. Minan nasara, dari golongan Nasrani, wa man nahanakum, dan siapa yang mengikuti jalan orang-orang yang seperti ini. Nah, tentu kita tidak mau berada pada kategori 2 di antara 3 itu. Kita mau yaitu mempelajari ilmu pengetahuan, dan kita ingin agar amalan kita ini dibangun dengan asas ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian akan terjadi kesempurnaan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sekali. Maka di sini beliau mengatakan fahris ala qira'atil kutubin nafi'ah. Beliau mengatakan, hai saudara-saudaraku sekalian, kata beliau, mari kita berusaha berantusias, yaitu memiliki antusiasme atau ambisi untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wattasil bil ulama, dan tentu jalannya kita harus belajar bersama dengan para alim ulama. Litas'alahu amma ashkala alaih, agar engkau bisa mampu bertanya tentang persoalan yang rumit bagimu. Wa tatalaqqa anhum ahkam dinik, dan engkau mendapatkan dari mereka hukum-hukum agama kalian. Wa kadzalika tu'na bi huduri an-nadwa, demikian pula hadirkan keinginan untuk mendatangi yaitu simposium, yaitu semacam seminar-seminar dan semacam ceramah-ceramah atau semacam pengajian-pengajian. Wal muhadarat diniyah. Orang-orang seperti ini insyaallah akan mendapatkan ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya ilmu itu bisa didapatkan dengan 2 cara. Cara yang pertama namanya cara visual, yaitu orang mendapatkan ilmu dengan cara banyak membaca. Dengan cara banyak membaca ya insyaallah akan dapat ilmu. Tetapi ada juga orang mendapatkan ilmu dengan cara auditif, yaitu cara mendengarkan. Kebanyakan mendengarkan insyaallah lambat laun dia akan pintar. Maka di sini ada 2 tokoh yang sangat populer, ya tokoh dua-duanya menjadi ulama masing-masing di bidangnya. Satu namanya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ini adalah seorang ulama di Mesir yang kebetulan beliau itu tuli. Jadi kalau ditanya jangan tanya pakai mulut, jangan tanya pakai bicara, tapi tanya pakai kertas. Apapun pertanyaan kita tanya pakai kertas.
Nah, tetapi hikmah daripada beliau itu, semua buku yang di depan matanya itu dia sudah baca. Artinya ketika berhadapan dengan buku, maka beliau baca buku itu. Jadi kekayaan beliau adalah kekayaan visualnya, namun tidak mampu mendengarkan saat ditanya. Maka beliau menjadi doktor karena banyak mempelajari, banyak membaca. Yang satu namanya Dr. Taha Hussein. Dr. Taha Hussein ini orang buta, tetapi beliau dengan kekurangan yang Allah berikan, beliau diberikan kelebihan yang lain oleh Allah. Dengan butanya, beliau sering hadir di semacam pengajian, semacam seminar, semacam khutbah-khutbah atau apa yang sejenisnya. Beliau suka mendengarkan. Dengan kesukaan mendengarkan ini, beliau menjadi ulama, yaitu Dr. Taha Hussein. Beliau menguasai bahasa, memang orang Arab, orang Mesir, juga menguasai Al-Quran, ahli bahasa Arab. Tetapi selain itu beliau memiliki kelebihan, yaitu pintar bahasa Perancis juga. Lalu kemudian beliau mengatakan di sini, allati taqamu fil masajid wa ghairiha, hadirkan diri untuk bisa bersama-sama dengan mereka-mereka yang ikut di majlis ta'lim, di masjid-masjid, di surau, di mana-mana, khususnya di masjid dan lain sebagainya. Wa tastami' ila al-baramij ad-diniyah. Demikian pula kita disarankan untuk mendengarkan seperti misalnya berita-berita, dialog, apakah di televisi atau di radio, yang tentunya berbicara masalah agama, dialog agama. Wa taqra' al-majallat ad-diniyah. Demikian pula beliau juga menyarankan agar kita bisa membaca majalah-majalah yang kontennya yaitu konten agama. Lalu kemudian wan nasyrat allati tubna bi masail din. Demikian pula brosur atau semacam artikel-artikel yang di dalam artikel itu ada masalah kajian-kajian agama. Fa idza harasna wa tatabatta hadhihi ar-rawafid al-khairiyah, jika engkau berusaha menghadirkan diri bersama-sama dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat yang baik, namat ma'lumat, maka pengetahuan kita ini akan bertambah dan semakin luas. Wastanarat basiratu, dan pandangan kita, baik pandangan mata kita, pandangan cakrawala kita, pandangan hati kita akan semakin terang. Wa la tansa ya akhi anna al-ilma ilmu wa yazku ma'al-amal. Ketahuilah saudaraku, kata doktor ini, ilmu itu akan berkembang, itu bersamaan dengan kecenderungan kita mengamalkan ilmu. Artinya itu ilmu akan berkembang jika kita cenderung mengamalkannya. Lalu kemudian fa idza 'amilta bima 'alimta, jika engkau mengerjakan apa yang engkau ketahui, zadakallahu ilman, tentu dengannya akan bertambah ilmu kita, Allah akan tambah. Kama taqulul hikmatul ma'thurah, seperti yang diucapkan dalam ungkapan yang penuh dengan hikmah, man 'amila bima 'alima awrathallahu ilmun ma la ya'lam, bahwa siapa orang yang mengerjakan dari apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang dia tidak pernah pelajari. Ini sebagai kata hikmah, dan tentunya memang ketika kita cenderung mengamalkan, semakin Allah berkahi dengan amalan-amal kita, dengan ilmu kita. Lalu kemudian wa yashhadu dzalika qoulu ta'ala, dan hal ini Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan kata-kata hikmah tadi, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan engkau bertakwa, wa yu'allimukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kita bikulli syai'in alim, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wal ilmu ahaqqu bima tusrafu fihi al-awqat. Ketahuilah, kalau kita berbicara tentang penggunaan waktu, waktu apa yang paling bagus untuk kita habiskan, atau dalam ranah apa waktu kita bagus dihabiskan. Boleh mengatakan kalau kita mau habiskan waktu kita, lebih baik habiskan dalam ranah ilmu. Artinya gini, kalau orang mau habiskan waktunya, habiskanlah di ranah ilmu. Belajar tafsir, belajar bahasa Arab, belajar fikih, habis waktunya, tapi habisnya dalam ranah ilmu. Ini tidak ada masalah, daripada kita habiskan di sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sebentar-sebentar kita ngomong tidak ada gunanya, sebentar-sebentar kita main yang tidak ada gunanya. Min husni islamil mar'i
Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada faedahnya baginya. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu yang tidak ada faedah, tapi hati kita, nafsu kita lebih senang melakukan itu, lebih senang melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Padahal kita namanya menghabiskan waktu. Maka beliau mengatakan, kalau kita mau menghabiskan waktu, maka lebih baik habiskan waktu kita di ranah ilmu pengetahuan. Wa yatanafasu fi nailihi dzul uqul. Ketahuilah, orang-orang berlomba-lomba di kalangan para orang-orang yang berakal. Masya Allah. Kalau kita di luar negeri, saya ketika berada di luar negeri, itu banyak sekali orang-orang datang ke perpustakaan, datang membaca buku, ada yang menulis buku, ada yang menerjemahkan. Masya Allah. Di perguruan tinggi kita di International Islamic University, di situ ada 40 negara kurang lebih. Saya menyaksikan itu kecenderungan teman-teman dari berbagai negara, guru-guru berkumpul di situ. Masya Allah. Mereka waktu-waktu istirahat, mereka datang pakai waktu untuk menulis, mencatat, belajar, menghafal, semua ada dalam perpustakaan. Mereka habis waktunya kadang-kadang dari zuhur sampai maghrib. Sudah masuk asar dia salat, setelah salat datang lagi ke perpustakaan, setelah itu lanjut lagi sampai maghrib, masuk maghrib salat, setelah itu baru pulang. Setelah itu pulang dapat ilmu pengetahuan. Itulah kegiatan orang-orang zawil uqul. Fihi tahya al-qulub wa tazkul amal. Dengan kecenderungan seperti ini, hati ini akan menjadi segar, bugar kembali, hidup kembali. Wa tazkul amal, dan amalan-amalan kita ini semakin bersih, semakin murni. Laqad athna Allah jalla dzikruhu wa taqaddasa ismuhu. Allah Subhanahu wa taala asna, Allah jalla dzikruhu, memuji orang-orang yang taqaddasa, ada ulama al-amilin, yaitu orang-orang yang kategori mengetahui dan bukan cuma mengetahui tetapi mengamalkan. Wa rafa min sya'nihim bi kitabil mubin, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan derajat yang begitu indah, dengan begitu baik, seperti yang difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadhakkaru ulul albab. Ketahuilah, orang-orang yang mengingat itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Artinya, mari kita membiasakan, paling tidak mengambil bagian untuk suka belajar. Salah satu cara adalah kita buatkan media seperti ini yang sesungguhnya belum pernah dibuka sebelumnya, dan ini mudah-mudahan menjadi permulaan yang terbaik. Kita sudah 2 minggu, yaitu bukan malam Jumat kemarin kita sudah mulai, dan ini adalah pertemuan kedua dalam kajian ilmu pengetahuan agama. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illah, Allah mengangkat alladzina amanu, yaitu orang-orang yang berilmu di antara kalian. Walladzina yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian setinggi-tinggi derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian laksanakan. Bayyana subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini begitu menterang benderangkan mizatul ladzina utul ilm, perbedaan, kelebihan antara mereka-mereka yang memiliki kecenderungan mau belajar, al-maqrun bil iman, yang digandeng dengan antara ilmu dan iman. Jadi ilmu dan iman ini diboncengi, saling bergandengan. Tsumma akhbar annahu khabirun bima na'malu. Lalu Allah mengatakan dengan sifatnya mengetahui apa yang kita laksanakan. Wa matla' alaihi, dan ini adalah merupakan tujuan tentangnya yang di atasnya. Liyadullana ala annahu la budda min al-ilmi wal 'amal ma'ah, untuk menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini perlu bergandeng antara ilmu dan amal, amal dan ilmu. Seperti inilah bahwa Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa bukan cuma dia beriman tetapi tidak berilmu, bukan juga dia berilmu tetapi tidak beramal.
dua-duanya syaratnya untuk Allah angkat derajatnya, yaitu digandengkan dan diboncengkan antara keinginan mengetahui sesuatu perkara dari perkara-perkara yang penting dalam agama, tetapi juga keinginan mengamalkan perkara-perkara itu dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kemudian wa ayyakuna kullu dzalika shadiran, dan semua ini diinginkan dan dikehendaki, dianjurkan agar itu tumbuh atas iman, anil iman wa muraqabatillah subhanahu wa ta'ala, dan atas keimanan dan merasa dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu amalan biwajib ta'awun, dan kita ini sangat penting untuk saling tolong menolong ala birri wa taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Sanuqaddim laka bihaulillah min khilal hadzal kitab. Kami, kata beliau ini Dr. Fauzan, mengatakan kami akan memberikan uraian, yaitu penjelasan atas izin Allah di dalam agenda saat kita mendalami buku ini ke depan. Wa sunaqaddimu ma tayassara min dzalik. Kami juga akan berusaha mempertengahan kepada kita sekalian apa-apa yang kelihatan gampang untuk kita kaji dan dalami bersama. La'allahu yakunu da'iman laka 'ala istifadah, agar kiranya ini menjadi sumber pengetahuan dan dapat faedah, wal istizadatu min al-ilmi nafi', dan agar kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa nas'alullah an yamuddana wa iyyaka bil 'ilmi nafi'. Beliau mengatakan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai olehnya ilmu yang bermanfaat, dan bukan cuma dikaruniai ilmu bermanfaat, tapi dikaruniai kecintaan mengamalkan ilmu yang bermanfaat tadi. Wa yuwaffiqana lil 'amal shalih, dan memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan dengan amal-amal yang terbaik, yaitu amal saleh. Wa nas'aluhu subhanahu an yurina al-haqqa haqqa, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan yang benar itu adalah benar, wa yarzuqna ittiba'ah, dan kita memohon agar setelah kita diperlihatkan yang benar itu benar, kita diberikan oleh Allah kecintaan untuk mengikuti yang benar. Lalu kemudian wa yurina al-batila batila, dan memperlihatkan kepada kita yang mana batin itu adalah batin, wa yarzuqna istinabah, dan kita diberikan kecenderungan untuk meninggalkan yang batil. Jadi bukan cuma diperlihatkan, tapi diperlihatkan dan memberikan kepada kita yaitu rezeki untuk meninggalkan kalau itu batil, dan untuk mengikuti kalau itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Masya-Allah. Baik sekali, kita telah menyelesaikan satu judul dari buku yang di tengah kita, Fathul Tafaqquh Fiddin, dan insyaallah kita akan melangkah ke pasal-pasal yang menarik yang sesungguhnya ini memang penting kita ketahui. Kemarin sempat ada pertanyaan, ilmu apa dulu yang kita harus dalami? Saya sempat mengatakan ilmu yang patut kita dalami di langkah awal menurut ulama yang dalam bukunya Al-Ilmu Baina Yadil Alim wal Muta'allim, ilmu di tangannya orang alim dan pelajar. Yang pertama ilmu hal, ilmu yang kekinian, yaitu ilmu yang mendekatkan kita kepada pencipta kita. Nah tentu bagaimana caranya ilmu itu mendekatkan kepada pencipta kita? Ya ilmu agama. Jangan sampai kita pelajari ilmu astronom padahal kita lupa ilmu agama. Jauh-jauh kita pelajari tentang perbintangan apa-apa, sementara kita tidak tahu berwudu, sementara kita tidak tahu sholat kita, sementara kita tidak tahu hal-hal yang dasar. Maka insya Allah lewat majlis ini yang mudah-mudahan saya, bila ada waktu setiap malam Jumat, saya insya Allah akan memberi, kecuali kalau pas saya berhalangan, saya bermohon maaf sebelumnya. Tetapi hari ini adalah hari kedua, saya merasa saya harus mengisi ini majlis supaya suasana kekerabatan, kedekatan dan kecintaan kita bersinergi, bersambung, ada grafiknya lebih baik daripada yang sudah kita adakan pertama di majlis taklim atau halaqah pertama kita. Baik sekali. Berapa menit lagi nih?
Bagaimana cara bersuci dan mana hukum air yang patut dan boleh kita pakai bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah awalnya ada kalimat bismillah. Babun fi ahkamit thaharah wal miyah. Pasal khusus tentang hukum-hukum bersuci dan air yang pantas patut dipakai untuk bersuci. Nah, di sini katakan inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Sesungguhnya salat itu adalah rukun kedua setelah min arkanil Islam dan rukun Islam ba'da syahadatain, setelah kedua kalimat syahadat. Wa hiya al-fariqatu bainal muslim wal kafir. Ketahuilah bahwa salat ini adalah pembeda antara yang mana dengan orang-orang yang dikategorikan muslim dan kafir. Di mana perbedaannya? Di salat. Wa hiya umudul Islam. Ketahuilah salat ini tiangnya agama. Wa awwalu ma yuhasabu 'anhu al-'abd. Ketahuilah salat juga ini adalah perkara yang pertama kali diperiksa oleh Allah pada setiap hambanya. Fa in salaha wa qabila. Apabila salatnya baik dan diterima, qabila sa'iru amali, maka semua amal-amal yang lain akan diterima. Baik, berarti penting banget, penting sekali. Kenapa? Karena menentukan bila salat kita diterima, maka yang lain diterima. Bila salat kita tertolak, maka yang lain juga tertolak. Ini sangat penting. Wa in ruddat wa rudda sa'iru amali. Kalau ditolak, maka ditolak pula seluruh amal-amalan kita yang lain. Nah, kalau sudah begini pernyataannya, penting enggak? Penting enggak dipelajari? Penting. Wa qad dzukiratis salatu fi mawatin katsira min al-Qur'anil Karim. Tentu persoalan dan perkara salat ini telah disebutkan di dalam Al-Quran di banyak sekali tempat di dalam Al-Quran. Ada sifatin mutanawwi'ah, dengan sifat-sifat yang bermacam-macam. Fataratan ya'murullahu biiqamatiha. Kadang-kadang Allah menyebutkan dengan kalimat aqimis shalah, yaitu dirikan salat, dengan perintah mendirikannya. Wa taratan yubayyin maziyataha. Dan kadang-kadang Allah menjelaskan kelebihan salat itu di dalam Al-Quran. Wa taratan yubayyin thawabaha. Dan kadang-kadang Allah menjelaskan tentang ganjaran pahala tentang salat. Wa taratan yukrimuha mas-sabri. Dan kadang-kadang salat ini digandengkan dengan urusan sabar. Ista'inu bis-sabri. Nah, itu salat was-salat digandengkan antara cerita kesabaran dan salat. Wa ya'muru bil isti'anati bihima 'ala syada'id. Dan dengannya Allah memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah atas ujian dan cobaan. Ista'inu bis-sabri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Thumma kanat qurratu 'ainir rasul min hadhihi dunya. Ketahuilah bahwa salat ini merupakan keindahan hati Rasulullah dalam mengarungi bahtera dunia ini. Pada saat salat, hati beliau tenang. Nah, pertanyaannya, apakah kita ketika salat hati kita sudah mulai tenang? Kalau kita sudah mulai menemukan hati tenang, alhamdulillah. Tapi masalahnya secara umum, ya kita belum merasakan seindah seperti mana indahnya Rasulullah menemukan hatinya tenang waktu salat. Kita mungkin waktu salat masih pikir rumah, masih pikir belanjaan, masih pikir toko, masih pikir mobil, masih pikir makanan, masih pikir ini. Tapi kalau Rasulullah, ju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Kata beliau, telah jadikan mataku, hatiku tenang saat aku salat. Nah, bagaimana caranya kita menemukan ketenangan waktu salat? Inilah yang kita perlu pelajari bersama-sama sehingga betul-betul salat kita benar-benar mewarnai kehidupan kita. Lalu kemudian, bahia ahiliyatun nabi. Ketahuilah salat ini adalah perhiasan dan sifat para nabi-nabi. Wa syairus salihin. Dan ini adalah syiarnya orang-orang saleh. Wa yasilatun bainal 'abdi wa bain rabbil alamin. Dan ini adalah penghubung antara Tuhan secara vertikal, antara hamba dengan Tuhannya secara vertikal. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. 10 menit sudah bertambah, 10 menit sisanya kita simpan untuk kita diskusi bersama-sama. Siapa tahu ada hikmah yang bisa kita petik dari pertemuan ini. Semoga membawa berkah insyaallah. Baik, bila ada yang mau bertanya boleh, silakan bertanya. Ini insyaallah masuk dalam rekaman. Karena kenapa saya rekam ini? Sesungguhnya saya bertahun-tahun memberi pengajian di
kajian-kajian itu terekam, sehingga dengan demikian gampang setelah itu kita bisa buka lagi, lihat lagi, dan mudah-mudahan bisa tersampaikan ilmu ini lewat media atau kita kembangkan lewat fasilitas yang sekarang dunianya seperti itu. Baik, kalau sekarang orang-orang mengenal HP mengenal ini, maka bagus untuk dikenal ilmu yang ada di dalamnya. Silakan fadhil. Bisa suaranya diangkat sedikit? Iya. Ya, baik. Di jam 11. Iya. Peristiwa itu di mana terjadi? Terjadinya di mana? Jam 11 baru nanti jam 4 tidak kelihatan sholat.